Muazin pertama di zaman Rasulullah. Bilal bin Rabah adalah budak milik Umayyah bin Khalaf, seorang pemuka kaum kafir Quraisy. Ketika Umayyah mendengar bahwa budaknya masuk Islam, ia marah dan menyiksa Bilal. Abu Bakar yang melihat Bilal disiksa, merasa iba lalu ia membeli dan memerdekakannya. Bilal bin Rabah berperan penting dalam sejarah Islam sebagai muazin pertama yang dipilih langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Bilal bin Rabah. Ia lahir dari rahim seorang ibu bernama Hamamah 43 tahun sebelum Hijriyah di daerah Asyaro. Sedangkan ayahnya bernama Rabah. Hamamah adalah budak wanita berkulit hitam. Maka kerap kali Bilal dijuluki Ibnu Sauda, yang artinya putra wanita hitam. Bilal tumbuh besar di kota Ummul Qura, sebuah daerah di Mekah sebagai budak keluarga dari Abu Dar, mengikuti ibunya. Namun ketika majikannya meninggal, mereka mewariskan Bilal kepada Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumu'ah. Majikan baru Bilal ini merupakan salah satu pemuka kaum kafir Quraisy. Suatu kali secara tidak sengaja, Bilal mendengar percakapan Umayyah dengan para tamunya tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuknya. Katakan saja bahwa Muhammad itu gila, tapi Muhammad tidak menangis terseduh-seduh atau berbisik-bisik layaknya orang gila. Dia normal seperti manusia biasa. Semua orang juga tahu itu. Kalau begitu, katakan bahwa Muhammad itu tukang sihir atau dukun. Lebih terdengar masuk akal, tapi dia tidak mengucapkan mantra-mantra atau mengeluarkan tali layaknya tukang sihir yang pernah kita temui. Mereka terus berpikir dan berpikir tentang julukan apa yang layak disematkan pada Rasulullah. Namun kemudian mereka menyerah. Apa boleh buat? Kita terpaksa menuduhnya begini begitu agar orang-orang tidak mengikuti ajarannya dan tetap berpegang teguh pada ajaran nenek moyang kita. Aku yakin orang-orang lemah dan miskin itu mempercayai ucapan kita. Sulit sekali mencari kelemahan Muhammad. Dia terlalu sempurna sebagai seorang manusia. Semestinya Nabi terakhir tidak lahir dari kabilah Bani Hashim, tapi dari kabilah kita. Takdir memang tidak adil. Bilal penasaran dengan sosok yang sedang mereka bicarakan. Ia pun mencari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawa beliau. Ternyata ada beberapa orang yang dikenalnya telah masuk Islam. Pada suatu malam, Bilal melihat cahaya keimanan dari hati kecilnya. Mengapa hatiku lebih condong kepada Islam? Walaupun aku belum mengenal ajaran baru itu. Apakah ini sebuah petunjuk dari Allah kepadaku? Lebih baik besok kutemui Rasulullah di rumahnya. Seperti yang direncanakan, keesokan harinya, Bilal menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Selamat datang kepada cahaya Islam dan iman. Wahai saudaraku Bilal, silakan engkau ikuti perkataanku setelah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berita tentang keislaman Bilal tersebar sampai ke telinga Umayyah. Ia tak menyangka bahwa budaknya itu akan mengkhianati dirinya seperti ini. Apa berani-beraninya dia? Apa mendengar berita ini dari budakku kemarin? Budakmu itu sungguh tak tahu malu. Lihat saja akan aku beri pelajaran nanti. Umayyah tidak main-main dengan perkataannya. Benar saja ia menyiksa Bilal. Sejak hari itu, aku masih menikmati penderitaannya. Itulah akibat dari orang yang melanggar perintahku. Sebelum habis kesabaranku, katakanlah sekali saja hal baik tentang Tuhan. Berhala, tidak, aku tidak mau mengatakannya. Baiklah kalau engkau menolak. Tuanku akan menyiksamu lebih kejam dari ini. Sore harinya, Bilal diseret ke ronda, sebuah tempat yang permukaan tanahnya rata dan berpasir panas. Jika ada orang yang melemparkan daging di sana, pastilah matang sempurna. Para algojo itu meletakkan batu besar di atas dada Bilal, menghimpitnya sampai sesak. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan keimanan Bilal. Ia terus menyebut asma Allah semampunya. Bilal terus disiksa sepanjang hari tanpa diberi makan dan minum. Bilal tampak menikmati penyiksaan yang dilakukan para algojo majikannya.
Ia tahu bahwa pembelaan ini dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terus berkata bahwa Tuhan itu satu. Saat malam tiba, para Algojo merasa kasihan dan lelah menghadapi Bilal yang keras kepala. Sedangkan Umayyah memperhatikan mereka dari kejauhan. Besok katakan yang baik-baik tentang Tuhan berhala. Setelah itu kami akan melepaskanmu. Memangnya engkau tidak lelah seperti ini? Kami lelah letih menyiksamu, seolah-olah kami yang sedang tersiksa. Bilal tetap kekeh pada pendiriannya, tidak mau meninggalkan Islam. Umayyah yang melihat penolakan Bilal berjalan mendekatinya. Dasar budak celaka, aku ingin peristiwa ini disaksikan oleh para budak yang melawan perintah majikannya. Kejadian yang sama berulang di hari berikutnya. Terkadang Umayyah sangat kesal terhadap Bilal, sampai menyuruh anak-anak untuk menyeret Bilal keliling perbukitan dan jalanan Mekah. Sepanjang perjalanan, bibir Bilal terus menggemakan asma Allah. Orang-orang yang melihat Bilal merasa kasihan, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu muncullah sekelompok penipu mendekati Umayyah. Hei Umayyah, bukankah Bilal itu anak buah kita? Pasti dia tidak ingin karena keislamannya itu nama kabilah kita jadi diejek dan cemooh kaum Quraisy. Bukankah begitu wahai Bilal? Bilal menatap tajam orang yang berbicara dan semakin mengeraskan suaranya. Ahud, Ahud, Ahud. Seperti hari-hari sebelumnya, Bilal dibawa ke Romdo untuk dipanggang. Orang-orang berdatangan untuk melihat seorang budak berkulit hitam yang disiksa tuannya. Mereka tidak tahu bahwa budak itu menikmati penyisaan majikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat tubuhnya kuat dan tebal agar Bilal tidak merasakan sakit. Ahad, Ahud, Ahud. Suara apa itu? Sepertinya ada orang yang kesakitan. Abu Bakar yang mendengar rintihan Bilal bergegas mendekati kerumunan. Sudah berapa lama ini terjadi? Sejak budak itu menyatakan keislamannya, dia disiksa seperti ini. Tapi anehnya, dia kuat bertahan sampai sekarang. Budak memang seharusnya menuruti perintah majikannya. Lagi pula untuk apa dia masuk Islam jika akhirnya disiksa seperti ini? Abu Bakar sangat menyesal baru mengetahui penyiksaan Bilal hari ini. Harusnya aku lewat daerah ini sejak kemarin, sungguh saudaraku Bilal yang malang. Abu Bakar mendekati Umayyah dan mencoba menawar Bilal. Wahai Umayyah, engkau sungguh kejam terhadap budakmu sendiri. Tidak takutkah engkau kepada hari pembalasan? Perbuatanmu ini sungguh tidak manusiawi.